Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Fakhrullah Abul Jihad yang berasal dari kota Pamekasan. Saya juga merupakan salah satu mahasiswa Magister PAI kelas A. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang hadis misoginis, yang mana hal ini merupakan tugas dari dosen pengampu studi Quran hadis yang diampu oleh Profesor Dr. Marhumah. Langsung saja pada pengertian dari hadis misoginis. Nah, hadis misoginis itu merupakan istilah yang dipopulerkan pertama kali oleh tokoh feminis Islam atau feminis Muslim, yaitu Fatimah Mernissi, yang mana beliau itu berasal dari Maroko, seperti itu. Nah, selanjutnya, sebelum kita membahas lebih dalam tentang hadis misoginis, kita perlu mengetahui apa itu hadis misoginis. Hadis itu menurut bahasa itu bisa diartikan sebagai cerita, juga bisa diartikan sebagai percakapan, dan juga bisa diartikan sebagai kisah. Nah, sedangkan menurut istilah, menurut para ulama, hadis merupakan laporan dari perkataan, perbuatan, sifat-sifat Nabi, dan juga seluruh kehidupan dari Nabi Muhammad SAW. Nah, itu dikatakan merupakan pengertian dari istilah hadis, seperti itu. Nah, selanjutnya kita perlu mengetahui tentang pengertian misoginis. Nah, pengertian misoginis ini bisa diartikan sebagai kebencian terhadap perempuan. Nah, dalam istilah selanjutnya juga dikenal sebagai pandangan atau pemikiran seseorang terhadap kebenciannya terhadap perempuan. Seperti itu. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa hadis misoginis adalah hadis-hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang itu dijadikan landasan atau dijadikan dasar sebagai diskriminasi atau kebencian atau untuk merendahkan kaum perempuan, yang mana perempuan itu merupakan sama-sama khalifah Allah di bumi. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang bagaimana munculnya paham-paham misoginis ini. Nah, yang pertama, sebab munculnya paham misoginis ini yaitu anggapan manusia terhadap perempuan, di mana perempuan itu dianggap hanya sebagai pemuas nafsu belaka, juga sebagai makhluk yang kurang akal, makhluk yang tidak layak memimpin, makhluk penggoda kepada laki-laki, dan juga makhluk yang sia-sia atau tidak mempunyai kegunaan di muka bumi ini. Dan juga ada anggapan-anggapan lain yang itu merupakan hal yang kurang baik terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya pada pengetahuan Islam, seperti itu. Nah, selanjutnya yang kedua adalah pandangan stereotip kepada kisah-kisah Nabi sebelumnya, seperti contohnya Nabi Adam alaihissalam dan juga bersama dengan istrinya Siti Hawa. Yang ketiga yaitu memaknai Al-Quran dan hadis itu secara tekstual saja, tidak mengkaitkan dengan kontekstual seperti pada saat ini. Nah, yang ketiga itu mencari legitimasi, mencari penetapan
dari ayat-ayat Al-Quran dan dihubungkan sebagai dasar-dasar bahwa memang ada hadis misoginis ini, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu tentang sosialisasi mengapa hadis misoginis ini banyak dimaknai tidak benar, seperti itu. Nah, karena yang pertama itu hadis misoginis dimaknai secara tekstual dan tidak dikaitkan dengan konteks yang ada pada saat ini. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang keberatan-keberatan yang disampaikan, yang diungkapkan oleh kalangan feminis muslim terutama. Nah, yang pertama keberatan yang disampaikan atau yang diungkapkan oleh kalangan feminis yaitu hadis misoginis itu tidak sesuai dengan prinsip universal Al-Quran, yaitu keadilan dan kesetaraan. Selain itu, hadis misoginis itu juga tidak melambangkan historis dari sifat-sifat Nabi Muhammad SAW, yang mana Nabi Muhammad SAW itu kita ketahui bersama bahwa beliau sangat mencintai kalangan atau kaum perempuan. Yang menjadi keberatan juga kepada kalangan kaum feminis muslim itu yaitu bahwa hadis-hadis misoginis itu dijadikan justifikasi normatif teologis. Artinya hadis-hadis misoginis ini tidak bisa dirubah, bahwa ini memang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari keberatan-keberatan itu maka tokoh-tokoh seperti Profesor Dr. Marhumah MPD, Fatimah Mernisi, dan juga Ibnu Khalid El-Fat itu menganjurkan bahwa meneliti keautentikan sebuah hadis itu harus tetap dilakukan sampai sekarang agar tetap menjaga bahwa Islam itu memang benar-benar rahmatan lil alamin. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang metode atau cara-cara untuk meneliti bahwa hadis itu benar-benar autentik. Nah, yang pertama itu bahwa tidak semua hadis itu ditulis pada zaman Nabi. Yang kedua, data historis menyebutkan bahwa pemalsuan hadis sudah terjadi sejak pada zaman sahabat. Yang ketiga, kodifikasi hadis yang dilakukan jauh setelah Nabi wafat. Nah, yang keempat adalah bahwa kitab-kitab hadis yang beredar itu memiliki metode penyusunan yang beragam. Nah, yang terakhir adalah telah terjadi periwayatan hadis dengan bil makna, secara makna seperti itu. Ya, jadi hal itu menyebabkan hadis-hadis yang beredar itu ada kemungkinan untuk tidak autentik atau tidak asli seperti itu. Jadi 5 cara ini ditawarkan oleh Syuhudi Ismail agar kita bisa mengetahui keautentikan hadis atau mengetahui bahwa hadis itu benar-benar asli dari Rasulullah SAW. Nah, selanjutnya yaitu pembahasan terakhir, di mana pembahasan terakhir ini membahas tentang metodologi yang ditawarkan oleh Khalid El-Fat, yang mana cara agar kita bisa membaca hadis-hadis misoginis dengan benar. Yang pertama, mengumpulkan hadis-hadis yang satu tema dengan hadis tersebut. Yang kedua, yaitu membandingkan hadis yang ada dengan Al-Quran dan juga hadis yang lain. Yang ketiga, menganalisis terhadap matan dari hadis tersebut. Yang keempat adalah menganalisa atau menganalisis historis masyarakat pada saat Nabi Muhammad SAW hidup. Yang terakhir yaitu menganalisis histori dari rawi pertama yang meriwayatkan hadis tersebut. Nah, mungkin hanya itu yang
dapat saya sampaikan tentang hadis-hadis misoginis ini. Semoga bermanfaat bagi yang mendengarkan. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.